Halo semua, uh, updatean untuk minggu yang kemarin ya. Atau sebenarnya minggu ini, karena saya ini ngerekamnya di hari Jumat, walaupun belum selesai ya minggu ini sebenarnya. Tapi saya rekam duluan aja, karena pas lagi ada waktu. Minggu ini minggu yang ya dibilang sibuk-sibuk, dibilang enggak ya enggak. Jadi langsung aja mulai dari project yang pertama, project Hercules. Project Hercules ini masih sama kayak minggu yang kemarin ya. Ada beberapa update terbaru tentang salah satu websitenya mau didaftarkan ke Google News. Sekarang masih tahap development untuk front end ya. Jadi banyak front end, back end sudah ada sedikit. Saya ngerjain sedikit dan kodenya memang kacau sih websitenya ini karena sudah sangat kuno sekali ya, dan sistem yang dipakai itu sudah ditambal sulam berkali-kali ya. Jadi ketika saya mau ngupdate sesuatu tuh susahnya karena harus nyari kodenya ada di beberapa tempat dan ditulis oleh beberapa orang yang berbeda, jadi nggak rapi lah ya kodenya. Tapi nggak ada masalah, cuman waktunya aja lebih lama ya daripada yang saya estimasi dari sebelumnya. Dari untuk perkembangan lainnya tentang Google News ini ada perubahan beberapa kode untuk Google Analytics juga, dan nantinya saya harus update ya, walaupun itu masih nunggu dari front end-nya dulu karena semuanya kan tergantung dari elemen apa yang ada di website tersebut ya. Jujur desain yang baru ini jauh lebih clean daripada yang sebelumnya, karena ini benar-benar redesign ya dari klien ini pengennya redesign semuanya, dan redesainnya nggak terlalu berbeda jauh sekali sih, tapi cukup oke. Dan akan ada post type baru juga yang mereka akan bikin, masih digodok lagi ya untuk detailnya. Tapi kemarin konsultasi juga ke saya dan saya ngasih beberapa input. Pada dasarnya sih cukup oke. Kayaknya website ini bisa menjadi lebih baik ya dengan updatean ini. Di project ini juga ada perkembangan apa lagi ya, kayaknya nggak terlalu banyak ya, yang lain masih sama aja. Untuk updatean yang mereka kerjasama dengan salah satu universitas untuk mengembangkan database mereka itu juga belum ada sampai sekarang. Baru kemarin ada beberapa bug ya yang mereka temukan dari kode yang kita bikin, dan sudah saya update semua, dan ada beberapa perubahan minor ya untuk labeling dan lain sebagainya. Tapi ya masih menunggu lagi karena masih belum siap juga database-nya ternyata. Karena di database yang baru tuh ternyata ada beberapa hal yang perlu diedit secara manual kayaknya. Jadi ya kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa di minggu depan. Untuk project Arial kan saya ada di dua project. Yang pertama tuh project utama mereka, yaitu project utama mereka utama, sama project kedua yaitu project untuk kayak semacam biro jodoh itu ya, yang saya pernah cerita. Dan di minggu ini sangat heavy ke yang biro jodoh, karena yang di website untuk biro jodoh ini saya nyebutnya biro jodoh padahal bukan ya. Tapi pada intinya ini kan matchmaking gitu ya, untuk membuat sebuah event dengan algoritma yang kurang lebih mirip dengan biro jodoh. Di website biro jodoh ini kan mau redesign ya. Jadi kemarin sudah redesign, sudah cukup lama redesainnya, dan front end-nya yang ngerjain mungkin 90%. Jadi dan dia yang front end yang ngurusin itu cuti karena habis punya anak. Jadi saya yang ngerjain semuanya, yang nyelesain semuanya, karena belum selesai juga, dan minggu ini final ya. Jadi banyak sekali updatean yang mereka minta, ini harus diganti ke sini, ini harus diganti ke sini, ini kok masih belum bisa jalan dan lain sebagainya. Ada beberapa bug yang saya harus rewrite banyak sekali logic yang ada di JavaScript-nya. Tapi ya setelah diupdate semua sih kayaknya semua berjalan dengan cukup baik.
Jadi minggu ini saya bisa dibilang 90% kerjaan saya di Virusuro ini kerjaan front end. Jadi saya benar-benar hampir full ngerjain front end, ya update style dan lain sebagainya. Tapi ya nggak terlalu masalah sih, kayaknya cukup simpel untuk dilakukan seorang backend seperti saya. Untuk proyek utamanya sendiri, ya karena yang biru jodohnya ini benar-benar minggu depan harus launch, jadi fokusnya ke sana. Jadi waktunya banyak diambil ya, bahkan waktunya setengah dari proyek utama itu diambil untuk ini, untuk menyelesaikan ini semua. Jadi ya untuk proyek yang utamanya sendiri, fokusnya saya itu hanya satu kerjaan, yaitu untuk ngehapus untuk nge-clean up database. Jadi database-nya kan benar-benar besar sekali ya untuk proyek ini. MySQL database-nya itu kalau nggak salah hampir 9 GB. Jadi benar-benar masif sekali. Dan setelah kemarin diidentifikasi, memang saatnya tuh bersih-bersih ya. Jadi metadata yang dulu pernah digunakan dan sekarang sudah nggak terpakai dan lain sebagainya itu harus dibersihkan, dan itu mulai minggu ini ya. Jadi kemarin kita ngelis semua metadata yang ada, terus ya tinggal dihapus saja karena sudah nggak kepake juga. Cuman harus berhati-hati sekali ya, jangan sampai ngehapus data yang ternyata masih dipakai, karena untuk nge-revertnya lagi itu setengah mati pasti. Pasti nggak bisa itu, bahkan bisa dibilang karena saking ribetnya ya. Ya mungkin masih bisa ya pakai database yang lama, mungkin database backup dan lain sebagainya mungkin bisa, tapi ribet pasti. Jadi saya akan sangat berhati-hati. Untuk pertama ini mungkin ada total mungkin ada puluhan ya yang bisa dihapus, tapi kayaknya saya akan coba mulai dari mungkin sedikit dulu, mungkin 5 atau berapa ya. Setelah oke, baru nanti mungkin lanjut ke yang lain, jadi bertahap gitu ya, untuk memastikan semuanya baik-baik saja dan nggak ada masalah. Jadi untuk project-project itu untuk lainnya ya, menarik nih lainnya, karena kemarin kan saya ngobrol sama manajer saya. Yang pertama adalah minggu depan itu review tahunan. Jadi di review tahunan itu untuk perusahaan tempat saya bekerja itu sistemnya dirubah. Jadi zaman dulu sekali itu kan ya gak dulu banget ya, sebelum merger itu sistemnya adalah review tahunan itu berdasarkan tanggal masuk. Jadi misalnya saya diterima kerja di bulan April misalnya, berarti nanti di review tahunannya ya bulan April tahun depan, gimana kinerjanya kita selama setahun, nanti tahun depannya lagi ya April lagi gitu. Jadi setiap orang itu punya jadwal yang berbeda untuk review tahunan, dan itu kayaknya menyulitkannya mungkinnya untuk sistemnya, untuk semuanya, karena jadi kadang ada yang molor karena banyak yang bareng dan lain sebagainya. Dan tahun ini sistemnya dirubah, jadi semuanya itu harus reviewnya itu harus selesai di bulan Desember, dan semuanya harus diselesaikan review ke. Jadi tugasnya manajer ya untuk review semuanya itu, kinerja dan lain sebagainya itu di bulan Februari gitu ya. Jadi untuk datanya untuk direview itu semua harus dikumpulkan semua di bulan Desember. Jadi start tahunnya itu mulai di awal tahun gitu. Sistemnya dirubah, dan otomatis ini kerjaannya jadi kerjaan yang cukup banyak ya. Tapi kayaknya sih sistem untuk pengukuran kinerjanya dipersimpel gitu ya, dipermudah. Dan itu ya oke-oke aja sih. Jadi ya nggak tahu ya untuk minggu depan apakah hasilnya akan baik atau buruk atau gimana ya. Semoga hasilnya cukup memuaskan, karena saya sih merasanya tahun ini kinerjanya kurang baik sih menurut saya. Nggak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, saya masih banyak harus banyak belajar. Sama satu lagi, yang lainnya lagi itu adalah budget untuk personal development. Jadi memang kan setiap orang di tempat kantor saya itu kan punya namanya personal development budget. Personal development budget itu bisa kita pakai itu apa saja.
misalnya untuk ngambil course dan lain sebagainya, bisa juga untuk misalnya ikutan WordCamp atau ikutan seminar di luar negeri misalnya, kita bisa pakai budgetnya tersebut. Dan budget yang kita dapatkan itu $1.500. Kalau dulu kayaknya 1.000 sih, $1.000 per 6 bulan kalau nggak salah. Jadi terus diakumulasi terus ya. Dan sekarang peraturannya dirubah, budget yang dianggarkan tuh lebih sedikit. Jadi kalau nggak salah sekarang itu $500 per 6 bulan untuk pegawai full time ya. Kalau nggak full time atau part time itu beda lagi hitungannya. Tapi untuk pegawai full time itu $500 per 6 bulan. Jadi kalau 1 tahun dapat $1.000, bisa dipakai untuk apa aja asal di-approve ya sama manajer. Biasanya sih teman-teman saya biasa dipakai kalau misalnya mau ngomong di WordCamp itu bisa boleh dipakai asal kita sebagai pembicara ya. Kalau sebagai peserta kayaknya agak susah tuh di-approve ya, karena ya nggak ada nilainya gitu bisa dibilang. Tapi kalau jadi pembicara itu bisa, dana itu bisa dipakai untuk misalnya hotel, pesawat dan lain sebagainya. Dan dana yang saya punya saat ini itu ada $6.000. Gila kan? Dananya banyak banget di rumah, karena saya nggak pernah pakai. Saya pakai itu jarang-jarang banget, dan itu saya pakai juga sangat-sangat sedikit sekali. Paling untuk beli course kan paling $100 gitu ya, $50, $20 itu saya pengen beli course ini gitu ya udah. Jadi sangat-sangat kecil lah ya. Dan banyak juga course yang sudah dimiliki oleh kantor. Jadi kantor tuh beli secara bulk gitu untuk perusahaan, misalnya beberapa course untuk JavaScript dan lain sebagainya gitu ya, atau React gitu. Saya mau beli dong course ini, oh nggak usah beli karena di kantor kita sudah ada ini, tinggal login aja gitu pakai email kantor dan lain sebagainya. Jadi dananya terkumpul masih banyak sekali, dan sekarang peraturannya dirubah. Dananya tersebut bisa digunakan nggak cuman untuk beli course, tapi juga bisa beli waktu orang. Dan itu menarik sih menurut saya. Jadi mentoring gitu ya. Kalau misalnya saya manajer saya punya ilmu yang saya nggak punya misalnya, kita bisa beli waktunya manajernya kita juga gitu. Dan itu bisa dinegosiasikan, walaupun agak sedikit ribet ya terus terang ya. Asalkan masih satu kantor ya bisa dibilang. Misalnya saya mau dong seminggu sekali mentoring sama manajer saya, atau sama misalnya orang sistem misalnya, atau orang front end bisa juga, atau orang yang ahli sekali di Gutenberg misalnya, direktur untuk editorial kita ya, atau direktur untuk yang ngurusin Gutenberg misalnya, itu bisa. Jadi duit $6.000 itu saya beli, saya jadi kliennya perusahaan saya sendiri untuk konsultasi, bisa dibilang gitu. Dan itu konsep yang menarik menurut saya, karena ya saya bisa belajar apa aja yang saya mau gitu. Yang jadi kurang bagus ya karena itu deadline-nya untuk dipakai itu di bulan April, jadi harus segera dipakai dana yang masih ada $6.000 itu. $6.000 itu berapa? 100 juta ya, banyak banget ya. Itu harus dipakai sebelum bulan April, karena di peraturan yang baru ini dananya nggak boleh terkumpul sebanyak itu. Jadi maksimal itu kalau nggak salah $2.000. Jadi setelah bulan April nanti tanggal 1 April tuh kalau nggak dipakai dananya itu otomatis menjadi $2.000 saja, jadi dipotong semua. Jadi kalau mau pakai yang $4.000 ya 2 bulan ini ya, bulan Februari dan Maret. Dan saya belum ada ide ya buat apa. Bisa juga untuk sponsorship ya, misalnya untuk WordPress Meetup dan lain sebagainya. Tapi saya juga nggak ada ide gimana sistemnya untuk sponsorship sebuah perusahaan yang sama sekali nggak punya market di Indonesia saat ini, dan nggak ada interest untuk mengembangkan pasar di Indonesia. Mungkin bisa kalau misalnya ke Asia ya, itu yang lain. Tapi ada beberapa orang yang memang punya ide yang cukup menarik ya, misalnya cuma sekedar
mendonasikan duit tersebut uh, ke perpustakaan daerah di lokasinya dia, di kotanya dia itu kemarin ada yang di-approve. Jadi itu bisa jadi sebuah opsi juga gitu. Misalnya itu nggak apa-apa kok kalau cuman mau ambil uangnya terus beli buku yang banyak terus didonasikan ke mana gitu. Kok bisa di-approve ya? Saya juga nggak tahu. Tapi ya nanti lihat minggu depan saya mau ngasih beberapa informasi ya ke manajer, beberapa ide, masukan mungkin mau diambil untuk apa. Kalau misalnya di approve ya bagus, kalau misalnya enggak juga saya sih enggak dipakai juga nggak apa-apa. Ya sudahlah, uang kantor ya. Saya juga nggak tahu apakah berguna atau tidak. Yang penting kan value-nya ya untuk kita ya, jangan asal dipakai ya, sayang duitnya dipakai untuk yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.